Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita nyatakan bersama-sama bahwa hanya Tuhan saja yang ada di dalam hati kita. Dan biarlah Dia senantiasa bertahta di dalam kehidupan kita. Hanya Engkau Tuhan dalam hati kami. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa kami memuji, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemuliaan-Mu telah bertahta di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Biarlah setiap kita senantiasa percaya hanya kepada Dia, karena hanya Dia yang sanggup menopang kehidupan kita, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kehadirannya. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, karena dirinya, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Kemurahannya dilimpahkan dalam kehidupan kita untuk bertahta di hati kita masing-masing. Mari nyatakan bersama-sama, yang kupuja hanya dirimu satu Tuhan. Yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di hatiku. Yang kupuja hanya Kau Tuhanku, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami bawa kemuliaan bagimu. Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Sekali lagi, karena dirimu Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu untuk mempersembahkan setiap ucapan syukur kami melalui penyembahan dan pujian kami kepada Engkau. Biarlah Engkau berkenan dan bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kami Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, sehingga kami terus boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama bersuka cita di hadirat-Nya. Kita mau masuk ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Masuk hadirat-Nya. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita angkat pujian kita kepadanya. Bermazmur hanya bagi Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat
masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmur, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita akan terus bersuka cita di hadirat Tuhan karena hanya Dialah sumber kuat kita. Hanya Tuhan Allah lah milik kita di surga dan di bumi. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Samanya hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber
Haleluya untuk Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan kita mau nyatakan bersama-sama, sebab kita percaya bukan karena melihat, tetapi oleh karena firman Tuhan yang senantiasa digenapi di dalam hidup kita. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari katakan bersama-sama, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama, Tuhan suaramu kurindukan. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu ku rindukan, suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hambamu. Suaramu Tuhan, suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan, suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita. Karena kebaikannya, karena pimpinan, penyertaannya, kita masih diberikan kesehatan. Kita percaya Allah kita Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi ini, mari saudara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Mazmur 101 ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Engkau membuka hati kami, Engkau menolong kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berjudul kecongkakan manusia. Apa sih yang namanya congkak? Seringkali kita merasa, gak masalah lah. Itu masalah sepele. Ternyata tidak juga saudara. Ternyata hal ini hal yang serius. Yang harus disingkirkan dari kehidupan kita. Terkadang manusia merasa ada kesombongan yang tersembunyi. Itulah kecongkakan. Nah saudara, dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, dikatakan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Artinya apa? Allah gak suka. Mengumpat-ngumpat itu artinya apa? Ngomongin orang.
ya, ngomongin orang dengan sembunyi-sembunyi, dia akan dibinasakan. Hati-hati, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama karena Allah tidak suka. Terlebih dikatakan bagian B, dikatakan orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan tinggi hati. Terkadang kita merasa, enggak lah, saya enggak sombong, saya rendah hati. Ketika itulah kita sedang sombong dan kita sedang gimana? Sedang tinggi hati. Oleh karena kita menganggap diri kita, aku loh rendah hati, seolah-olah seperti itu. Ingin memperlihatkan kepada orang lain, aku rendah hati. Dan ketika itulah kita sedang sombong. Nah saudara, hati-hati. Seringkali kita merasa ingin rendah hati, tetapi akhirnya menjadi satu kesombongan yang tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, Paus Gregorius, dia menempatkan kecongkakan pada urutan pertama di dalam 7 dosa maut. Saudara bayangkan, kecongkakan. Kenapa jadi urutannya pertama? Nah saudara, mari kita lihat. Kecongkakan berarti mementingkan diri sendiri, membesarkan diri sendiri lebih unggul dari orang lain. Gak sadar kan? Sekali kita, aku kan lebih dari dia, aku kan hebat, baru segitu aja, aku lebih. Itu kesombongan. Saudara, terkadang kita rasanya gak masalah. Itu kan cuma membandingkan saja, tapi itulah kesombongan saudara. Nah, kecongkakan dibenci oleh Allah. Tadi bagian B dikatakan, orang-orang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Allah mengatakan demikian dengan tegas. Berarti, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang congkak, sebab kecongkakan menjijikkan di hadapan Allah. Bagaimana kita memahami segi-segi kecongkakan tersebut? Hari ini saudara. Hari ini kita akan melihat ada 5 kecongkakan manusia. Wow, ada 5. Ternyata tidak sedikit ya, banyak. Ada 5 saudara. Yang pertama kecongkakan rohani. Ayo kita pikirkan. Ini bukan menghakimi tapi mari kita renungkan apakah kita menjadi orang-orang yang congkak secara rohani. Orang-orang yang congkak secara rohani menganggap diri lebih rohani daripada orang lain. Sifat ini ditunjukkan oleh para orang Farisi. Dalam Lukas 18 ayat 11 mengatakan apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Perhatikan tadi. Dia mulai membandingkan bahwa dia lebih rohani daripada yang lain. Yang lain tidak berdoa, aku berdoa. Yang lain apalagi? Dia baca firman, yang lain mungkin tidak. Banyak hal. Kita pun mungkin demikian. Aku lebih hebat loh. Aku lebih luar biasa loh. Inilah pelayananku. Dulu pelayananku gak kayak gitu. Aku hebat. Tak dulu saudara. Beda zamannya. Mari kita perhatikan. Allah menentang orang-orang yang congkak. Seorang imam, kita ingat ya, ada seorang Samaria yang baik hati, ya, seorang imam yang menghindari orang yang terkapar di tepi jalan. Lukas 10 ayat 31. Dia juga adalah orang yang congkak. Yang merasa dirinya rohani. Aku kan mau datang ke rumah Tuhan. Aku kan mau melayani Tuhan. Najis. Aku gak mau melayani orang yang terluka. Karena ada darahnya. Jadi dikatakan najis kan ketika itu. Dia menghindar. Dia mungkin berkata, enggak lah aku lebih mengutamakan Tuhan. Kelihatannya benar. Tapi bagaimana kita melihat hal ini? Ada kecongkakan yang terjadi dari diri imam tersebut. Nah saudara, para imam, para ahli Taurat, para Farisi dan para Saduki, ya, mereka menghindari pergaulan dengan masyarakat umum. Oleh karena mereka ada di luar komunitas mereka. Dan mereka dianggap orang-orang berdosa. Atau mungkin sekarang dikatakan mereka adalah orang yang rohaniawan.
Tetapi orang yang lain orang biasa, orang duniawi. Jadi orang berdosa. Kita ini orang-orang yang rohani. Sehingga kita memisahkan diri. Apakah itu yang terjadi? Hati-hati saudara. Kita perlu bergaul dengan mereka. Kita perlu membuka diri buat mereka. Agar sungguh kita menjadi apa? Menjadi teladan buat mereka. Kita menjadi teladan buat mereka. Betapa pentingnya bukan? Bagaimana kita dilihat? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat pada firman. Atau kita sekedar rutinitas kita ke gereja. Dan kita tidak pernah mengamalkan firman Tuhan. Atau melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi. Mereka hanya tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, itulah kecongkakan rohani. Mari kita perhatikan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua adalah kecongkakan intelektual. Kecongkakan intelektual ini dinyatakan oleh Rasul Paulus. Pak Rasul Paulus sangat menentang sikap orang yang memandang tinggi dirinya sendiri. Dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Sekalipun mungkin kita ini pandai, tetapi ya itu jangan jadikan itu sebagai satu kesombongan. Nah saudara, pengetahuan yang sejati ialah takut akan Tuhan. Seperti dinyatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita bukan hanya mengandalkan otak saja, tetapi ketika kita harus kita juga harus tunduk atau takut akan Allah. Kita mungkin dianugerahkan Tuhan otak yang cerdas, otak yang luar biasa, tapi mari kita juga harus takut akan Allah. Dan kita percaya ilmu yang kita dapat akan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi saudara, mari kita pikirkan itu. Jangan hanya sekedar, aku hebat, aku luar biasa, aku pandai. Tapi kita tidak takut akan Tuhan, semua akan jadi sia-sia. Tuhan akan balikkan itu seketika kalau Tuhan mau. Kenapa tidak? Tapi kalau kita mau tunduk, kita takut akan Tuhan. Sebab kita tahu, Rasul Paulus menekankan jangan pernah kita meninggikan diri. Jangan pernah menganggap diri kita pandai. Biarkan orang lain yang melihat. Sebab kita anak-anak Allah. Yang dianugerahkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Dan pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri kita. Yang ketiga, kecongkakan materi. Ini yang seringkali terjadi di masyarakat umum. Banyak orang mengatakan, luar biasa. Tayangan-tayangan televisi sekarang begitu banyaknya menampilkan bagaimana kemewahan kehidupan artis-artis yang zaman modern ini. Mereka punya rumah yang luar biasa, mereka punya mobil yang begitu mahal, bahkan mereka punya pesawat pribadi. Luar biasa bukan? Tapi seringkali akhirnya itu membuat iri orang-orang. Akhirnya membuat orang lain ada kecemburuan sosial yang terjadi. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah cemburu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita. Biarkan itu berkat buat mereka, tapi berkat dari Tuhan, kita percaya berkat yang luar biasa, amin. Nah saudara, kita lihat Hizkia. Dia adalah raja yang baik, tetapi dia congkak. Dia memperlihatkan segala kekayaannya kepada utusan Raja Asyur. Saya bisa lihat di dalam Yesaya pasal 39. Tindakan ini dicela oleh Nabi Yesaya. Dan akhirnya barang-barang yang dilihat utusan asing itu akan diangkut ke Asyur. Oleh karena kecongkakannya. Nah saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 21, Lukas 12 ayat 34 juga mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Percaya tidak percaya? Ya, kita bisa buktikan. Sekali waktu mungkin kita punya mobil baru, masuk ke gereja udah gak kebagian tempat parkir.
Akhirnya parkir di pinggir jalan. Gimana kita beribadah? Deg-deg plus. Ketika mengangkat tangan memuji Tuhan, wah rasanya luar biasa, tapi aduh mobil saya kesenggol orang enggak? Aduh mobil saya nanti keserempet motor enggak? Keserempet beca apa enggak? Akhirnya kita tidak berfokus lagi sama Tuhan. Itulah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Namun sebaliknya kita bisa melihat Musa. Dia adalah contoh yang baik. Dia berani untuk meninggalkan godaan harta di Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Karena iman, ya luar biasa bukan? Dia memilih untuk membela bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah saudara, kita bisa melihat beberapa contoh. Orang seringkali menganggap memiliki banyak harta benda, itu menetapkan status mereka lebih tinggi. Sehingga mereka memburu kekayaan dengan segala macam cara. Mari saudara stop. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Mari kita juga belajar kembali untuk taat kepada Tuhan. Memberikan 1/10 bagian Tuhan. Mari saudara, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang congkak secara materi. Dan yang keempat saudara, kecongkakan sosial. Nah, apa kecongkakan sosial? Contohnya Hitler, dia menganggap bangsa Arya lebih unggul daripada bangsa lain. Dan pada praktiknya, akhirnya dia apa? Membunuh, ya, membunuh jutaan orang Yahudi karena menganggap mereka tidak berarti di hadapan bangsa Arya. Nah, boleh jadi kita terlahir dalam status sosial tertentu di mata masyarakat sehingga kita menganggap suku yang lain lebih rendah. Suku aku loh yang luar biasa. Kita punya kekompakan. Baik. Tapi apa? Benar di hadapan Tuhan. Sedangkan kita yang nyanyikan di gereja, di sekolah minggu, Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Betul? Tapi kita masih menyingkirkan beberapa bangsa di hadapan kita. Bahkan mengucilkan mereka. Mari saudara, jangan pernah kita main ras, suku, bangsa. No, kita satu di dalam Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Status sosial kita di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang membedakan. Mungkin hanya fisiknya saja yang berbeda. Rambutnya lurus, rambutnya ikal. Kulitnya putih, kulitnya kuning, kulitnya hitam. Yang mana? Itu hanya perbedaan-perbedaan secara fisik. Di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Nah sebab itu saudara, mari jangan sampai kita memiliki kecongkakan secara sosial. Dan yang terakhir, kecongkakan karena kedudukan. Nah ini juga seringkali terjadi. Oleh karena kita punya jabatan, kita menggunakan jabatan kita semaunya. Menggunakan jabatan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. No. Saya katakan, hari ini mari kita lihat. Herodes yang dianggap sebagai Allah. Mengerikan bukan? Akhirnya dihukum. Malaikat Tuhan menamparnya. Oleh karena kecongkakannya, oleh karena kesombongannya. Karena dia tinggi hati. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku. Jangan sampai kita punya prinsip. Karena saya memiliki kedudukan, saya harus dilayani dengan baik. Dan memperoleh fasilitas kelas eksekutif. Padahal saudara. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Tetapi dia rela untuk melayani umat manusia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga demikian? Atau kita minta dilayani? Karena aku punya kedudukan, karena aku punya jabatan, karena aku punya gelar. Sehingga aku perlu dilayani. No, hari ini. Mari kita perbaiki kehidupan kita. Pelayanan kita. Jangan sampai kita mau dilayani. Tetapi kita mau untuk melayani. Itulah yang kelima saudara. Kita perhatikan, kita selidiki hati kita. Jadi saudara, pagi ini kita sudah belajar tentang arti kecongkakan. Dan kita melihat bagaimana kecongkakan itu
yang dibenci oleh Allah. Dan kecongkakan itu adalah dosa. Dan setiap dosa dibenci oleh Tuhan. Ia menentang dan membinasakan orang yang congkak. Sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat menguji diri sendiri sejauh mana hati benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Adakah benih-benih kecongkakan yang tersembunyi yang belum dibereskan? Buka hati saudara, selesaikan dengan Tuhan. Inilah saat yang baik untuk mengoreksi diri secara terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang congkak tidak akan memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang congkak kehilangan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Sebaliknya, kerendahan hati mengakui keberadaan diri di hadapan Allah dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan mau. Dengan demikian, kecongkakan tidak menjerat diri kita. Oleh karena kehidupan saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saudara, mari kita selidiki hati kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, tinggi hati alias congkak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur karena Kau Allah yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali mungkin masih ada kecongkakan-kecongkakan yang tersembunyi dari kehidupan kami. Ajar kami untuk kami rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sehingga kami sungguh memperlihatkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ku
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan kita ingin memberikan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, kami percaya berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Dan kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan, yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami percaya berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.